Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam mengungkapkan sejumlah fakta terkait kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD saat melakukan jumpa pers di Jakarta pada Senin 19 September. Mahfud MD mengungkapkan latar belakang Lukas ditetapkan sebagai tersangka, yang menjelaskan ada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang Lukas NMB. Bahkan nominalnya hingga ratusan miliar rupiah. Mahfud menjelaskan saat ini rekening atas nama Lukas NMB dengan nominal uang sebesar 71 miliar rupiah sudah diblokir. Sementara itu ada pula kasus-kasus lain yang menyeret Lukas NMB, seperti dana operasional pimpinan, pengelolaan Pekan Olahraga Nasional ke-20, kemudian juga ada pencucian uang. Mahfud MD menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK selama ini tak berhasil melakukan pemeriksaan karena Lukas selalu beralasan tak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disklaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Yang mengimbau agar Pak Gubernur Papua Lukas NMB datang apabila dipanggil oleh KPK. Jika tak cukup bukti, kata Mahfud, pihaknya menjamin akan dilepas dan dihentikan. Namun, jika cukup bukti, Lukas NMB harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Di Papua sekarang situasi agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok, tanggal 20 September tahun 2022 dengan tema menyelamatkan atau Save Lukas NMB. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah gubernur. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.